Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan tapi nyambung dengan di sini dan ada satu kasus yang sebenarnya saya hadapi dan ini agak berat ini Ustadz karena ada yang curhat ke saya. Masya Allah, mau Ini dibagi ke anak beratnya nih Ustaz ya? Iya, ini biar antum juga tahu masalahnya Ustadz. Siap. Jadi suami pernah selingkuh. Si suami ini pernah selingkuh. Istri selalu mengingat itu dan ada rasa ingin balas gitu ya. Tapi dia tidak balas dengan selingkuh juga. Tapi dia ingin buka ini ke keluarga, bahkan diceritakan ke teman-teman. Tapi suaminya sudah berusaha untuk berubah. Untuk jadi baik. Dan sekarang gara-gara ini diungkit terus, ini di ujung perceraian Ustaz. Surat tinggal masuk ke pengadilan agama. Kira-kira apa yang jadi solusi baiknya Ustadz? Apakah dilanjutkan ke perceraian? Artinya biar diteruskan saja. Ataukah dengan keadaan suami yang mau berubah, mau jadi baik, mendingan tidak usah Ustadz? Solusinya bagaimana Ustadz? Allahu Akbar jamaah. Ya, para ustadz ini termasuk Ustadz Abduh ini. Insya Allah sering dengar curhatan orang ya. Dan memang kita ini kalau seneng gak dikasih tahu. Tapi kalau susah baru mereka datang dan curhat sama kita. Ya Ustaz, ini mudah-mudahan jadi pahala juga buat kita semuanya. Baik, wallahu alam Ustaz ya. Kalau ana lihat memang harus memahamkan sang istri. Yang pertama, man satara musliman satarahullah. Fahamkan kepada istri, dan ini para istri juga harapannya, ingat barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Dan ingat semua punya aib. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dia mau bongkar kesalahan saudaranya ya, Allah akan bongkar kesalahan dia. Baik. Bagaimana sekarang dengan kondisi tadi? Apabila sang istri mau menerima suami yang sudah bertobat, dan juga perlu dikasih penjelasan bahwasanya orang yang bertobat itu taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang nggak berpunya dosa. Betapa pengampunnya Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin diceritakan bagaimana seorang wanita yang berzina sampai hamil. Kemudian dia dirajam. Rasulullah SAW mensolatin perempuan ini. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, gimana kau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Kita lihat ya, orang itu fokus kepada kesalahan. Dia sudah berzina. Dia lupa dengan yang sudah dilakukan perempuan ini, yaitu bertobat. Kata Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat ini, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasiat. Dia ini sudah tobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Terkadang kita ini fokus kepada zinanya, fokus kepada selingkuhnya. Kalau dia sudah bertobat, ya Allah, Allah itu gembira dengan orang yang tobat. Gembira sekali. Maka perlu kasih penjelasan kepada wanita ini. Kalau dia masih mau menerima suaminya. Tapi kalau dia nggak mau menerima dan dia berpikir untuk bercerai, ingat. Kalau memang nanti harus bercerai, aib tetap ditutupi. Bukan disebarkan. Subhanallah, ada seorang, Anda pernah baca Ustaz, ada seorang yang dia mau menceraikan istrinya. Adalah biasanya orang kalau mau cerai itu pada ada suara di tetangga-tetangga ya. Datang sahibnya. Aku dengar engkau katanya mau menceraikan istrimu, kata dia. Ada apa sama dia?
Kata laki-laki ini, apa urusanmu sama istriku gitu loh. Engkau ngurusin istriku apa? Akhirnya dia sadar gitu. Akhirnya betul berapa waktu bercerai. Terjadi perceraian dan selesai. Akhirnya istrinya sudah menikah sama orang lain. Datang nih laki-laki yang dulu tanya, oh sekarang kan sudah bukan istrimu lagi. Kenapa engkau ceraikan dia? Apa kata orang ini? Kau ngurusin apa? Istrinya orang. Sudah nikah sama orang. Kenapa engkau bicarakan dia? Maka nanti kalau Anda lihat, ya kembali kepada kesiapan wanita itu setelah mendapatkan penjelasan tentang fadilahnya orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau memang dia tetap nggak bisa ya, karena ada wanita mungkin yang nggak bisa kembali untuk lebih baik sama suaminya, malah nanti akan terjadi berantem terus di sana, maka kasih tahu, aib tidak boleh disebarkan. Selesai sudah. Ketika nanti bercerai ditanya kenapa engkau bercerai, ya kayaknya memang jodohnya sampai di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Ustaz, suaranya belum terdengar Ustaz. Nah. Belum dengar suara Ustaz Abdul. Coba lagi Ustaz. Enggak, belum. Belum ada suara di sini Ustaz. Belum ada suara? Ya udah Ustaz, bismillah. Sudah. Berarti kalau suami sudah berubah tadi, tapi istri curiga-curiga terus. Apapun yang dilakukan suami pokoknya dia telusuri terus. Ini nggak tepat Ustaz. Oh, iya. Jadi memang mungkin kita tahu ya, syarat tobat itu 3. Meninggalkan, yang pertama menyesali. Menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya dia berubah, meninggalkan tempat-tempat yang mungkin di tempat itu dia berbuat dosa. Dia perlu meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menunjukkan dengan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istri mau bukti memang. Kalau engkau berubah, mana buktinya gitu loh. Sang suami dituntut engkau buktikan gitu loh. Bahkan di Jember ada kejadian Ustaz. Sama mungkin sang suami pernah mungkin berbuat salah ya. Karena dia bekerja di sebuah tempat. Istrinya mau menerima dengan catatan satu. Engkau tinggalkan tempat itu gitu loh. Karena memang kalau tetap di tempat itu, mungkin saja fitnah itu terjadi lagi. Maka sang suami kalau ingin mempertahankan rumah tangganya, ya dia korbankan tempat kerjanya, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, akhirnya ketika suami berhenti dari tempat itu, rumah tangga mereka terjaga. Dan rezeki Allah berikan juga kepada mereka. Mungkin itu juga perlu ditekankan kepada suami. Pembuktian bahwa dia memang benar-benar berubah gitu.